Nah, sekarang kita bicara skala pengukuran. Nah, di statistik maupun penelitian ini penting teman-teman paham ya skala ini, skala pengukuran. Mungkin dari sebagian juga baru dengar ya, ini apa sih ya. Nah, skala pengukuran itu ada nominal, ordinal, interval, rasio. Jadi skala pengukuran itu metode untuk mengukur data. Nah, seperti itulah ya. Skala pengukuran itu kan tadi ada 4 ya. Yang pertama pengukuran nominal. Nah, teman-teman jangan salah mengartikan nominal ya. Nominal itu maksudnya bukan uang ya. Kalau di statistik pengertian nominal itu berbeda dengan pengertian nominal di keuangan. Kalau di keuangan kan nominal itu artinya nilai yang tertera di barang, ya kan, kayak harga. Itu di pengertian di keuangan. Tapi pengertian di statistik nominal itu, ya ini penjelasannya berasosiasi pada data kualitatif. Ya, tadi kita sudah jelaskan kan kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu nasi kan, ya kayak menu-menu itu kan. Nah, itu data kualitatif. Nah, nominal ini, skala pengukuran nominal ini berasosiasinya ya atau berhubungan, maksudnya berhubungan dengan data kualitatif. Kedua, berfokus pada pengelompokan atau pengkategorian berdasarkan label atau kualitas ya. Berdasarkan nama, label atau kualitas. Ya, contohnya kan jenis kelamin, merek, warna ya. Terus ciri yang selanjutnya tidak dapat dikenakan operasi matematika. Ya warna merah ditambah warna hijau, itu nggak bisa kan? Ya. Wah, terus merek kendaraan, misalnya merek Isuzu ditambah merek Suzuki. Nah, jadi apa tentunya? Nah, jadi nggak bisa dioperasikan matematik. Dalam analisis data penelitian menggunakan analisis, memang tidak bisa dengan pendekatan matematik ya teman-teman. Tapi dalam perjalanan perkembangan ilmu, data skala pengukuran nominal ini atau data nominal itu bisa diolahnya dengan metode analisis yaitu regresi logistik ya, regresi diskriminan atau analisis kualitatif. Analisis kualitatif itu analisis pendekatan secara deskriptif. Misalnya warna. Kita tahu kan warna, misalnya warna padi itu kan hijau ya. Hijaunya itu misalnya hijau peang atau hijau tua gitu kan, atau hijau apa, itu kan analisisnya dengan deskriptif ya, menjelaskan warna hijaunya itu hijau yang bagaimana gitu kan, dijelaskan dan sangat indah misalnya. Nah, itu pasti analisisnya itu namanya analisis kualitatif ya. Nggak ada hubungannya dengan angka-angka. Jenis kelamin laki-laki dan perempuan, bukan artinya orangnya gitunya ada 10 laki-laki, kalau itu mah kuantitatif. Tapi maksud laki-laki di sini itu ya laki-laki tidak bisa ditambah dengan perempuan. Label gitu ya, tanda. Kota kelahiran juga kan sama ya label. Yang kedua, skala pengukuran itu namanya ordinal. Ini juga masih berasosiasinya ke kualitatif. Ya. Datanya dapat dikelompokkan. Kalau yang ini sama ya, ini juga data dapat dikelompokkan. Yang nominal juga sama dapat dikelompokkan. Data ordinal juga, skala pengukuran ordinal juga dapat dikelompokkan. Terus datanya itu dapat disusun berdasarkan urutan atau peringkat atau ranking.
Yang terakhir tidak dapat dikenakan operasi matematika. Contohnya tingkat kepuasan pelanggan ya. Nah, ini jangan salah ya, tingkat kepuasan pelanggan ini misalnya ada yang bilang sangat puas. Puas, cukup, kecewa, sangat kecewa. Itu kan 5 kategori kan, 5 kategori. Kategori itu artinya dapat di ranking kan, dapat di peringkat. Urutan sangat puas, puas, cukup, cukup misalnya. Kecewa, sangat kecewa. Berarti urutan yang paling jelek itu yang paling bawah, sangat kecewa. Kalau nominal itu skala nominal dan data nominal itu kan hanya laki-laki, perempuan. Ya. Warna misalnya merah, kuning, hijau. Nah, itu kan artinya tidak bisa diurut. Kalau ini kan bisa diurut ya. Panas, sejuk, dingin. Ya kan pasti dari panas dulu kan, panas, terus sejuk, dingin gitu kan. Terus peringkat siswa di kelas. Nah, ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau misalnya IPK A gitu kan, A, B, bukan IPK ya, apa ya? Nilai A, nilai B, nilai C gitu kan, nilai D, nilai E. Nah, itu sebenarnya tidak bisa di operasi matematika itu karena itu kan mirip simbol tapi bisa diurut. Ya. Harus dibedakan nominal sama ordinal. Yang selanjutnya ada interval. Ini interval ini lebih tinggi dari ordinal ya. Interval masih kalau interval ini bisa berasosiasi ke data kuantitatif. Berarti artinya bisa dihitung ya. Dapat dikelompokkan sama semua data juga dapat dikelompokkan. Terus datanya ya. Dalam skala pengukuran interval ini datanya dapat disusun berdasarkan urutan, peringkat atau ranking ya. Sama kayak ordinal. Terus data dikenakan operasi matematika untuk menghitung selisih saja, ya, hanya untuk menghitung selisih. Perkalian, pembagian itu tidak bisa. Dan dia tidak memiliki nilai absolut 0 ya. Jadi tidak ada 0 yang absolut. Nah, nanti dicontohkan. Tidak dapat dikenakan operasi matematika, perkalian ya, pembagian itu nggak bisa. Nah, maksud tidak memiliki nilai absolut ini contoh tahun lah ya. Tahun 2022 ya, kita di tahun 2022. Teman-teman ketika bilang tahun 2022 ya, misalnya ya di dunia ini bukan berarti dunia ada itu pada tahun 0 kan? Benar enggak? Ya. Benar ya, bisa mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi 2022 itu tahun itu namanya kategorinya masuk ke dalam skala pengukuran interval. Datanya disebut juga data interval ya. Terus temperatur udara 30 derajat Celcius. Sebenarnya ini juga yang disebut 0 derajat Celcius itu kan seperti apa kita hanya pendekatan alat gitu ya. Jadi 0 absolutnya itu tidak bisa kita bilang bahwa 0 itu 0. Beda dengan menghitung 1, 2, 3 ya. Dari 0, 0, 1, 2, 3. Nah itu 0-nya absolut kan. Kalau 0 itu 0. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah yang terakhir skala pengukuran dalam statistik itu ada skala pengukuran rasio. Nah kalau rasio ini yang paling lengkap lah istilahnya, paling fleksibel lah ya. Berasosiasinya tentu kuantitatif, dapat dikelompokkan, disusun ini ya. Operasi matematikanya bebas, nolnya itu absolut, kalau nol itu nol gitu ya. Dapat dikenakan operasi matematika. Kayak usia anak 7 tahun, berarti pada usia anak 0 tahun itu baru lahir gitu kan. Berat badan 65 kg. Berarti 0 kg berarti nggak punya berat badan ya. Berarti dia bisa terbang kan. 0 kg. Terus harga nasi goreng dari 25.000. Harganya 25.000.
Kalau nasi goreng harganya 0 berarti gratis kan. Nah, itu artinya punya makna. Berbeda dengan kita ini di tahun 2022. Bukan berarti di tahun 0 semua alam raya baru lahir, enggak juga gitu ya. Nah, jadi enggak ada nilai absolut. Nah, itu skala pengukuran ya. Jadi skala pengukuran itu di sini saya lupa enggak menjelaskan artinya. Skala pengukuran itu artinya metode untuk mengukur data ya. Dan nominal, ordinal, interval, rasio itu juga bisa disebut jenis data, jenis-jenis data. Nah, ini ringkasannya. Kalau nominal itu dapat dikelompok, pengelompokan data, pengurutan, ya, dapat dikelompokkan. Kesininya nggak bisa diurutkan, nggak ada selisih, nggak ada pengkalian ya. Kalau ordinal kan dia hanya sampai pengurutan. Ya, tadi contohnya kayak puas, sangat puas, nah, cukup, tidak puas gitu kan. Kalau interval ini sampai bisa selisih kayak berat badan itu bisa sampai selisih. Nah, kalau rasio ini benar-benar sampai bisa dikali dibagi di segala macam lah datanya ya. Bisa lebih ekstrim misalnya 0,00. Nah, itu termasuk rasio ya. 0,001. Nah, itu masuk kategori data rasio ya. Dan skala pengukurannya itu disebut skala pengukuran rasio. Jadi ada skala pengukuran, ada datanya. Nominal, ordinal, interval, rasio itu bisa juga disebut jenis data. Dan di dalam skala pengukuran, di mana skala pengukuran ini adalah metode untuk mengukur ya. Kan proses statistik itu ada proses mengukur, ada proses menghitung. Menghitung dengan mengukur kan berbeda. Nah, di dalam mengukurnya itu skala pengukurannya itu ada 4 ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, dan metode ini ya, penjelasan ini, pengetahuan ini dibawa sampai teman-teman nyusun skripsi tugas akhir ya.